Anak-anak, kita berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan bersama-sama mendalami sebuah topik pembelajaran yang sangat penting, yaitu nilai keutuhan lingkungan hidup. Sebelum kita mulai pelajaran, maka marilah kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nilai keutuhan lingkungan hidup. Lingkungan yang utuh itu mempunyai nilai apa dan bagaimana kita memperjuangkan, lalu apa hubungannya dengan iman. Lingkungan, kalau kita bicara mengenai lingkungan, sebenarnya ada dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. Lingkungan sosial itu manusia dengan manusia, lingkungan alam itu lingkungan yang bukan manusia, bisa flora, fauna, kebersihan, tempat tinggal, lingkungan kerja, dan seterusnya. Mengapa lingkungan harus dijaga keutuhannya? Pertama, manusia itu hanya salah satu ciptaan Tuhan. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang lain selain manusia. Maka sesungguhnya di alam semesta ini manusia mempunyai hubungan, mempunyai lingkungan, mempunyai rekan ciptaan-ciptaan lain. Yang kedua, alam lain itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan. Dengan kita menjaga keutuhan lingkungan, berarti kita itu menciptakan keseimbangan. Dan itu artinya menciptakan damai untuk semua makhluk. Dan itulah sebenarnya keselamatan, damai. Maka setelah Yesus bangkit, selalu Yesus waktu penampakan, damai besertamu, yaitu lingkungan itu seimbang, hati tenang, hati nyaman. Lalu yang keempat, menjaga keutuhan lingkungan itu adalah bagian dari iman. Kalau kita berjuang menjaga lingkungan ini bersih utuh, itu berarti kita itu menghayati iman. Menjaga keutuhan alam adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah sungguhnya. Artinya sebaliknya, kalau kita merusak alam berarti kita itu merusak. Kita ini tidak taat kepada Allah. Kejadian 1 bab 26 dan 28b mengatakan demikian. Allah berfirman, ini yang bab 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa. Dan ayat 28b, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa makna berkuasa di sini? Apakah makna berkuasa di sini merusak? Oh, tentu tidak. Berkuasa artinya bukan merusak, tetapi melindungi. Maka, anak-anak, yang mempunyai kuasa adalah orang yang lebih kuat, dan itu artinya dia harus melayani, harus memelihara. Maka suatu saat kalau Anda mempunyai kekuasaan menjadi seorang pemimpin, itu kan mempunyai kekuasaan. Itu bukan berarti Anda harus menekan, harus menindas yang di bawah, tetapi apa? Melayani. Kalau dikatakan di sini Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, berarti supaya mereka memelihara, melayani, sehingga terjadi keseimbangan itu tadi. Nah, bencana itu sebenarnya sebuah keadaan yang sama dengan ketidakseimbangan. Contoh, orang sakit itu karena apa? Tidak seimbangan di dalam dirinya. Mungkin dia kelebihan kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, berat badannya terlalu tinggi, tidak seimbang. Demikian juga ketika ada alam bencana, di situ juga ada yang namanya ketidakseimbangan, mungkin karena perilaku manusia. Nah, ketidakseimbangan itu akibat perilaku manusia yang sombong dan serakah. Dua sikap inilah, sombong dan serakah, membuat tidak seimbang
maka terjadi bencana, maka terjadi penyakit. Sombong dan serakah ini adalah racun kehidupan. Ini adalah akar dosa. Dua hal ini penyebab manusia berbuat dosa lain. Kalau sombong dan serakah disebut sebagai akar dosa, artinya apa? Dua hal ini menyebabkan manusia berbuat dosa-dosa yang lain. Misalnya, sombong membuat ia merendahkan orang lain. Serakah membuat dia merusak tatanan sosial. Jadi alam ini tidak seimbang karena dua dosa itu, sombong dan serakah. Bagaimana mengatasinya? Ada satu ugahari. Ugahari itu sama dengan tidak serakah. Ugahari itu sama dengan tidak lekat pada barang dunia. Kalau klerus itu para pastor, biarawan-biarawati mengucapkan kaul kemiskinan. Ugahari itu memanfaatkan, menggunakan apa yang memang menjadi haknya sesuai dengan porsinya, tidak terlalu berlebihan. Makan ya secukupnya, itu ugahari. Tidak terlalu berlebihan sehingga dibuang. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati itu pintu masuk ke dalam kesucian. Santo Agustinus mengatakan, rendah hati itu pintu masuk ke dalam surga. Orang rendah hati tidak merendahkan orang lain. Orang rendah hati dia akan mendengarkan orang lain. Orang rendah hati dia akan belajar dari orang lain. Refleksi anak-anak. Tuliskan hal apa saja yang bisa kalian lakukan sesuai dengan iman kita Katolik untuk melestarikan lingkungan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan ini menjadi bersih, menjadi utuh. Minimal 750 kata. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari. Silakan Anda membuat refleksi dan silakan dikumpulkan kepada Bapak Guru. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.